mim ini bunyinya ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Nah, mampukah, bisakah kita mengenal Allah? Tadi sudah dikatakan tiada daya upaya dari kita melainkan semua itu atas kehendak Allah. Berarti bukan kita yang bisa dan mampu mengenal Allah, melainkan semuanya itu adalah Allah mengenal dirinya sendiri. Tetap kembali kepada Allah, dari Allah untuk Allah, dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, teruntuk untuk kita semuanya yang mengikuti semua ajaran-ajarannya sampai yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat anak rantau dimanapun berada, pada kesempatan ini alhamdulillah kita kumpul lagi bersama guru kita dalam kaji duduk ya. Setelah sekian lama kita baru jumpa lagi, dikarenakan aktivitas kita ya yang begitu padat, kita jualan keliling, begitupun Pak Ustadz dengan kegiatannya. Sebelum kita memulai kajian kita, kita bacakan dulu sholawat ya. Sholawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak dan syafaatul ujma. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad ya mumajjal, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan ke huruf lam. Alif, sin, lam, dan mim yang berbunyi Islam. Seperti ini yang pernah saya contohkan tadi di awal. Tapi sekarang saya contohkan demi untuk meyakinkan sebenar-benarnya, supaya ainul yakin hakul yakin. Tidak ada keraguan-raguan di dalam Islam. Alif, sin, lam, dan mim. Tapi mungkin di sini ada ketambahan huruf alif, lam, mim. Nah, ada lagi ketambahan huruf lam, mim. Ada lagi ketambahan huruf di bawah mim, ya, mim. Otomatis ini ada urean-urean tertentu juga. Insya Allah kalau memang ada waktu di lain hari, kalau memang ada izin Allah, akan kita uraikan satu persatu. Inilah yang namanya kaji duduk atau mengkaji diri. Kita mengkaji diri. Nah, ini yang pernah saya tunjukkan supaya lebih jelas, lebih ringkas dan dipahami. Lam ini yaitu lam jalalah. Lam ini atau lam alif ya. Lam ini berbunyi la ilaha illallah. Nah, kalimat tauhid, tauhid ada di sini. Kalimat tauhid ada di sini, bukan tauhidnya ya. Tauhid banyak orang yang namanya tauhid. Tapi ini kalimat tauhid ada di dalam huruf lam ini. La ilaha illallah. 4 kalimat. 4 kalimat yang terkandung di dalam kalimat tauhid ini, yaitu huruf lam ini, itu menandakan serba 4. Banyak sekali yang serba 4. Seperti contoh alif, lam, lam, ha, Allah bunyinya. Mim, ha, mim, dal, Muhammad bunyinya. Roh, nyawa, hati, dan jasad. 4 juga. Alam rahasia, alam masal, alam ijsan, dan alam insan. 4 juga. Banyak sekali yang 4 kalau kita mau uraikan, panjang sekali uraiannya. Nah, ada gua mibang, ari, angin, laut. Nah, banyak sekali seperti itu. Tapi ini kita ringkas, yang penting kita bisa pahami maksud dan tujuan. Apakah sudah benar-benar di dalam Islam kita ini sudah berjalan atau tidak. Nah, pertama dari alif tadi menandakan apa? Di huruf sin ini jeriji pertamanya menandakan apa? Kedua dan ketiga, sekarang yang keempatnya yaitu lam dalam kata Islam. Nah, di sini kita harus benar-benar pahami kalimat tauhid. Sudah saya uraikan tadi, tapi memang alurnya atau jalurnya harus seperti itu, dan ada penjelasannya di dalam hakikat juga menurut pendapat para ahli kita. Makanya saya uraikan terkemuka huruf lamnya itu, karena dia merangkum segala-galanya. Kalau kita bagi lagi, hurufnya la ilaha illallah itu berjumlah huruf 12. Itu menandakan 12 jam siang. Nah, 12 jam siang datangnya dari kalimat la ilaha illallah. Nah, sekarang kalau malam jelas ada pasangannya malam. Dari mana datangnya pasangan malam? Huruf mim, alif, sin, lam, dan mim. Yang bunyinya apa? Muhammad Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam huruf mim ini yang menyatakan Muhammad Rasulullah, yang berbentuk kalimah di dalam Muhammad Rasulullah ini ada 3. Muhammad, Rasul,
Rasulullah. 3 kalimat. Sekarang kalau kita gabungkan kalimat la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah menjadi 7. Yang itulah yang dikatakan serba 7. Seperti pada awal permulaan mungkin pernah saya ulaskan di sana mengenai Al-Fatihah. 7 huruf yang tidak terdapat di Al-Fatihah datang dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 7 ayat Al-Fatihah juga datang dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adam diciptakan juga dari 7. Tanah, air, api, hawa bentuk sempurna jadi jiwa. 7 juga. Bahkan kita pun diciptakan oleh Allah itu dari 7 juga. Seperti contoh sperma, opa, darah, daging, tulang, pembungkus dan roh. Roh itu secara mutlak langsung dari Allah. Kalau yang lainnya itu ciptaan namanya. Itulah yang disebut dengan af'alullah atau bumi dan langit. Karena dia diciptakan dari bumi dan langit. Karena bumi dan langit itu adalah barang ciptaan, maka dia mati untuk selama-lamanya. Maka itulah yang disebut dengan kata lain, yaitu mautu anta qablal maut. Matilah engkau sebelum engkau mati. Kita harus tahu diri bahwa benar-benar di dalam badan ini tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Kenapa bisa bergerak? Kenapa bisa bicara, melihat, mendengar dan lain sebagainya? Quwata illah disertai Allah. Itulah yang kita sebut dengan nama karena Allah. Maka kita bisa bergerak, makan, minum dan lain sebagainya itu adalah karena Allah semata. Karena semua itu datangnya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Kenapa ia bisa hidup semua? Karena disertai Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kamu berada, di situ aku menyertaimu. Maka sesungguhnya Allah tidak jauh dengan kita, tapi kita sendiri yang merasa jauh dengan Allah. Sesungguhnya apa kata Rasulullah? Kalau kita merasa jauh dengan Allah dari sekarang, sesungguhnya di akhirat nanti tidak akan bertemu dengan Allah. Ini kata Rasulullah. Nah, maka selanjutnya uraian mim. Mim ini masih ada bunyinya, alif, sin, lam dan mim, Islam. Mim ini masih ada bunyinya. Tadi bunyinya Muhammad Rasulullah. Sudahkah kita jalankan semuanya? Kalau sudah kita jalankan semuanya, berarti sempurnalah kata Islam ini. Tapi kalau belum, tinggal kita baca diri saja. Nah, mim ini bunyinya ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Nah, mampukah, bisakah kita mengenal Allah? Tadi sudah dikatakan tiada daya upaya dari kita melainkan semua itu atas kehendak Allah. Berarti bukan kita yang bisa dan mampu mengenal Allah, melainkan semuanya itu adalah Allah mengenal dirinya sendiri. Tetap kembali kepada Allah, dari Allah untuk Allah, dengan Allah. Nah, Muhammad Rasulullah, ma'rifatullah, yang disebut dengan ma'rifatullah ini adalah orang yang mengenal Allah melalui petunjuk atau wahyu. Itu namanya ma'rifatullah. Ada juga ma'rifat ikut-ikutan. Ini ma'repot namanya. Ada juga ma'rifat dalil. Ma'rifat dalil itu orang yang mengenal Allah melalui dalil. Orang yang mengenal Allah melalui hadis. Orang yang mengenal Allah dari ciptaannya. Orang yang mengenal Allah melalui kitabnya. Itu namanya ma'rifat dalil. Itu bisa disebut dengan kata orang alim atau tuan guru, kiai, ulama, umaroh, ambiya. Semua itu
Tapi semua itu tetap kembali kepada Nur Muhammad itu. Karena Allah kurung Muhammad, Muhammad kurung Allah, tidak akan bisa bercerai-berai, terpisahkan. Bahkan kalau bisa, dari kita hidup sampai kita mati, tetap bersatu dengan roh, nyawa, hati, dan jasad. Jangan sampai kita bercerai-berai apabila kita kembali ke hadiratullah. Karena kita terlahir ke muka bumi ini 4 bersaudara. Renungkan baik-baik dan pahami, jangan terlalu banyak komentar. Makanya saya uraikan lebih rinci, lebih ringkas secara tafsili supaya benar-benar kita pahami. Saya ini bukan orang pintar, bukan orang ahli. Disebut karena banyak sebut saya Pak Ustaz karena sering di masjid. Akhirnya sebutan Pak Ustaz, mungkin orang itu susah memanggil nama saya, makanya saya disebut Pak Ustaz karena sering ceramah, sering disuruh khutbah Jumat, disuruh imam, makanya mungkin orang lebih gamblangnya menyebut saya itu Pak Ustaz. Sebenarnya status saya sebenarnya bukan Pak Ustaz, karena saya ini orang yang hidup sederhana, orang yang berpakaian compang-camping, orang yang 5 tahun belum tentu saya bisa membeli celana satu. Insya Allah ini yang saya katakan, bahkan hati saya bersedih, tersentuh di dalam diri saya apabila saya ingat itu. Itulah ketidakberdayaan saya kepada Allah. Sedih hati saya dan saya akan mengucurkan air mata apabila saya ingat kehidupan yang saya diberikan oleh Allah. Tapi insya Allah saya masih tetap tegar, saya masih teguh dalam pendirian. Sekalipun mati akan menyongsong, tetap teguh pendirian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehidupan saya. Kalau bertanya mengenai saya orang sederhana, orang tidak punya apa-apa. Sejatinya itu yang saya katakan. Itulah diri saya yang sebenarnya. Saya tidak bangga dengan sebutan ustaz itu, karena apabila merasa bangga pada diri saya, timbullah ujub saya, timbullah rasa sombong saya, timbullah rasa kagum diri. Maka nanti saya akan dihapuskan amalan saya. Sekalipun 70 tahun kita pernah ibadah, akan dihapuskan ibarat debu ditiup angin, 1 kali pus langsung hilang. Jangan beranggapan karena kita sudah alim, pahala kita sudah banyak atau sebesar gunung Uhud, Masya Allah, pasrahkan saja kepada Allah. Jangan kau sebut-sebut dan jangan kau hitung-hitung pahalamu yang secuil itu. Ini kata Allah. Maka jangan kita sebut-sebut sebesar gunung Uhud. Belum tentu nanti akan dihapuskan apabila terjadi kekeliruan, kesombongan diri di dalam diri, akan dihapuskan ibarat debu ditiup angin. Maka kita harus jalankan kesabaran, sadar, berakhlak, berbudi pekerti, sopan santun, bertata krama, berwibawa, merendah diri dan mau mengalah, tidak sombong, angkuh, riya dan takabur. Tapi kebanyakan kita sombong karena kepintaran kita, sombong karena keahlian kita, sombong karena harta benda kita, sombong dengan segala-galanya. Jangan kejar tahta, harta dan martabat, karena itu akan menghancurkan jiwa kita, tidak akan kita bawa sampai di akhirat nanti. Nah, inilah uraian-uraian dalam Islam, isi kandungannya yang harus kita pahami dan harus kita jalankan. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, yang pada kisahnya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Tuanku Rasulullah, apakah kita bisa tahu dari sekarang orang yang akan masuk surga atau neraka?" Dijawablah oleh Rasulullah. Pertanyaan sahabat dijawab oleh Rasulullah, "Kita bisa tahu." Dan Rasulullah mengatakan,
sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia. Ini orang yang akan masuk surganya Allah. Tapi sudahkah kita baik? Sudahkah kita berbelas kasih? Sudahkah kita saling memberi? Sudahkah kita saling memaafkan? Nah, ini yang harus kita pahami. Tinggal kita baca diri saja. Dan selanjutnya kata Rasulullah, nanti kita ini bisa mengetahui sebelum mati orang-orang yang akan masuk surga itu dan orang yang akan masuk neraka itu dari sifat dan kelakuan sehari-harinya. Nah, ini kata Rasulullah, makanya kita hati-hati dalam berbuat atau melakukan sesuatu atau mendapatkan rezeki dengan jalan yang tidak benar atau tidak jelas usul asalnya kita masukkan ke dalam tubuh kita, yaitu membuat kotor darah daging kita. Nah, ini. Dan kedua kata Rasulullah, yang kedua ini, apabila seseorang itu pernah mendapatkan wahyu atau petunjuk dari Allah. Ini ciri orang yang akan masuk surga. Nah, apabila kita pernah mendapatkan petunjuk dari Allah, kira-kira pernah atau tidak? Kalau belum pernah, kita harus berjuang keras. Bagaimana caranya kita bisa mendapat petunjuk itu, dan bagaimana caranya kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, itu kita harus pahami. Jangan sampai kita merampas hartanya orang, kita tidak kenal usul asalnya pun kita sah-sahkan saja. Sekalipun orangnya tidak tahu, tapi kita ambil saja, kita makan saja, kita kembali kepada syariat, ada hukum di sana. Diharamkan katanya, kita haramkan. Nah, itulah cara perjalanan. Dan selanjutnya kita uraikan lagi dari Islam ini alif, sin, lam, dan mim. Tadi mim itu berkata ma'rifatullah. Sekarang mim ini masih berkata musyahadah kepada Allah. Musyahadah kepada Allah itu menyepi berhaluat untuk membuktikan kebenaran Allah. Apakah benar Allah itu ada? Apakah benar Allah itu esa? Apakah benar Allah itu tunggal? Apakah Allah itu berwujud? Kita harus buktikan dengan diri kita sendiri. Jangan kita hanya sekedar mendengar dari Alkitab, mendengar dari hadis, mendengar dari kata si ini dan si itu bahwa Allah itu ada. Kita buktikan dengan sendiri dengan jalan berhaluat, menyepi berhaluat untuk membuktikan kebenaran itu. Ini kata mim atau bunyi mim ini kan alif, sin, lam, dan mim Islam. Nah, sekarang kelanjutannya masih ada. Mukasyafah kepada Allah. Nah, mim ini bunyinya mukasyafah kepada Allah. Tadi Muhammad Rasulullah, ma'rifat kepada Allah, musyahadah kepada Allah, mukasyafah kepada Allah. Bahkan terakhirnya nanti adalah mahabbahlah engkau kepada Allah. Mukasyafah kepada Allah itu ilmu amalan yang bisa membuka rahasia Allah. Apa yang masih tersembunyi di dalam Al-Quran akan diberikan apabila kita punya tekad dan kemauan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita harus tahu caranya untuk mendekatkan diri. Pertama, harus kita kenal ilmunya, dan kedua, kita buka rahasia Allah itu dengan ilmu amalan, yaitu ilmu mukasyafah, untuk bisa membuka rahasia Allah atau tabir indahnya Allah itu, supaya jangan ada dinding pemisah antara Allah dan kita. Bagaimanapun dekatnya Allah kepada Rasulullah, sebegitu juga dekatnya kita kepada Allah.
Ini yang kita dituntut oleh Allah dan Rasulullah, tapi tidak diajarkan secara umum. Takutnya nanti keliru, salah paham, dan jadinya repot jadinya. Maka hati-hati di dalam menjalankan makrifat, dan makrifat itu tidak sembarang disebarluaskan. Tapi saya lihat di internet meluap di mana-mana yang namanya makrifat semua diungkapkan. Maka bukan saya sok pintar, bukan saya sok tahu, tapi sedikit ketitipan ilmu Allah, sekalipun hanya setetes embun, masih ketitipan kepada kita dan insya Allah pada diri saya sendiri. Maka selanjutnya, kalau ilmu amalan untuk membuka rahasia Allah itu mungkin tidak akan saya ungkapkan dan tidak saya sebarluaskan, karena ada beberapa yang merupakan rahasia-rahasia atau sirullah yang tidak boleh dibuka, itu tidak akan saya buka. Tapi yang bisa dibuka dan supaya bisa dipahami, insya Allah akan saya buka. Nah, selanjutnya mahabbah kepada Allah, bunyi mim ini. Mahabbah itu artinya cinta kepada Allah. Sebagaimana cintamu kepada istri dan anakmu, lebihkan cintamu kepada Allah sampai kita bisa mengucurkan air mata apabila ia ingat kepada Allah, apabila kita menyebut nama Allah atau asma Allah. Apa hukumannya orang yang bisa menangis apabila menyebut kalimat Allah? Diharamkan ia untuk disentuh oleh api neraka apabila ia bisa menangis, bersedih, mengucurkan air mata apabila ia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah uraian-uraian singkat yang bisa kami ungkapkan. Sebenarnya uraiannya masih panjang ya, tapi secara singkat, gamblangnya mudah dipahami supaya kita tidak kebingungan di dalam mengenal ilmu ini. Maka saya uraikan sebagai dasar pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.